Suasana di lorong rumah sakit itu mendadak hening seketika saat Valen melangkah gontai dengan tatapan kosong yang menyayat hati. Tak lagi sanggup memendam duka sendirian, ia akhirnya memboyong kedua orang tuanya untuk memberikan salam penguat bagi Mila yang kini tengah berjuang antara hidup dan mati. Di balik pintu ICU yang dingin, tangis sang ibunda pecah saat melihat tubuh lemah Mila yang tak kunjung memberikan respons medis sedikitpun. Apakah kehadiran orang-orang terkasih ini mampu menjadi keajaiban terakhir bagi Mila, ataukah ini justru menjadi momen perpisahan yang paling memilukan bagi mereka semua? Suasana di koridor rumah sakit terasa begitu mencekam saat jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Valen melangkah dengan bahu yang tampak berat, seolah memikul beban seluruh dunia di pundaknya yang tegap. Kabar yang ia terima sejak fajar menyingsing sungguh menyayat hati. Kondisi Mila sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang berarti. Setiap detak jantung yang terpantau di layar medis seakan menjadi lonceng peringatan akan ketidakpastian yang menghantui mereka semua. Harapan yang semula berkobar kini perlahan meredup ditelan oleh sunyinya ruang perawatan yang dingin. Valen tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghadapi badai ini sendirian tanpa dukungan moral yang kuat. Kegelisahan yang membuncah di dadanya memaksa ia mengambil keputusan besar demi keselamatan jiwa sang kekasih yang teramat rapuh. Dalam keputusasaan yang memuncak, Valen memutuskan untuk memboyong kedua orang tuanya menuju rumah sakit tempat Mila terbaring. Ia percaya bahwa doa tulus dari orang tua memiliki kekuatan magis yang melampaui logika medis manapun di dunia ini. Perjalanan menuju rumah sakit pun terasa begitu panjang dan menyiksa bagi mereka yang sedang berkejaran dengan waktu. Ayah dan ibu Valen hanya bisa terdiam 1000 bahasa, meresapi kecemasan yang terpancar jelas dari gurat wajah putra mereka yang biasanya ceria. Di dalam mobil yang melaju kencang, hanya terdengar suara napas yang berat dan gumaman doa yang tidak putus-putusnya dipanjatkan ke langit. Kehadiran orang tua bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah bentuk mobilisasi kasih sayang untuk menopang raga Mila yang kini kian melemah. Setibanya di lobi utama, aroma antiseptik yang tajam langsung menusuk indera penciuman, menambah kesan horor dalam benak mereka. Valen membimbing ibunya dengan sangat hati-hati melewati deretan kursi tunggu yang dipenuhi oleh wajah-wajah penuh duka lainnya. Setiap langkah kaki mereka yang menggema di lantai marmer seolah menjadi saksi bisu betapa hancurnya perasaan keluarga ini. Ibunda Valen berkali-kali menyeka air mata yang tumpah tak terbendung, membayangkan betapa menderitanya Mila di dalam sana sendirian. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong panjang yang tampak tak berujung, menuju unit perawatan intensif yang dijaga sangat ketat. Atmosfer di sekitar ruangan itu terasa begitu hampa, seakan-akan kebahagiaan telah lama terusir dari sana dan digantikan oleh kabut duka yang sangat tebal. Pintu kaca besar itu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Mila yang tampak begitu mungil di atas ranjang yang dikelilingi kabel. Valen terpaku di ambang pintu, merasakan hantaman emosional yang luar biasa hebat saat melihat wajah pucat Mila yang tak berdaya. Tidak ada lagi binar di matanya yang indah, hanya ada keheningan yang memekakkan telinga, memenuhi seluruh sudut ruangan itu. Ibunda Valen langsung luruh di samping tempat tidur, menggenggam jemari Mila yang terasa sedingin es di kutub utara. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah, memenuhi ruangan yang selama ini hanya diisi oleh suara mesin napas buatan yang monoton. Pemandangan itu sungguh menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Sebuah pertemuan yang penuh dengan luka dan rasa rindu yang tak tersampaikan. Di dalam ruangan itu, kehidupan seolah-olah digantungkan sepenuhnya pada kabel-kabel rumit dan monitor yang terus berkedip. Bunyi alarm medis yang sesekali melangking, menciptakan irama horor yang menandakan betapa kritisnya perjuangan Mila saat ini. Valen hanya bisa berdiri mematung di ujung ranjang, memandangi grafik detak jantung yang bergerak lambat di layar digital. Ayah Valen kemudian mendekat, meletakkan tangannya di atas dahi Mila sambil membisikkan ayat-ayat suci dengan suara baritonnya yang tenang. Perpaduan antara teknologi medis yang dingin dan dua-dua suci yang hangat menciptakan suasana yang sangat kontras namun penuh harapan. Mereka mencoba membangun benteng pertahanan spiritual untuk melindungi jiwa Mila yang sedang berada di persimpangan jalan antara hidup dan mati.
Seorang dokter spesialis masuk dengan langkah terburu-buru, membawa catatan medis yang terlihat sangat tebal dan penuh dengan istilah rumit. Valen mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari mulut dokter dengan konsentrasi penuh sekaligus rasa takut yang nyata. Penjelasan yang diberikan ternyata tidak membawa kabar baik, melainkan konfirmasi bahwa tubuh Mila belum memberikan respons positif. Organ-organ vitalnya masih berfungsi di bawah standar normal, membuat tim medis harus bekerja ekstra keras untuk menjaga stabilitasnya. Kabar ini seperti petir di siang bolong bagi orang tua Valen yang sangat berharap akan ada mujizat kecil hari ini. Meski kenyataan medis berkata lain, Valen menolak untuk percaya bahwa ini adalah akhir dari segalanya bagi wanita yang ia cintai dengan setulus hati. Ibunda Valen tidak peduli dengan segala penjelasan medis yang rumit. Beliau hanya percaya pada kekuatan sentuhan dan kasih seorang ibu. Beliau mulai memijat lembut kaki Mila yang tampak membiru, mencoba memberikan kehangatan dari aliran darahnya sendiri yang sedang bergejolak. Sambil terus menangis, beliau bercerita tentang rencana-rencana indah yang telah mereka susun bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Kata-kata penyemangat terus mengalir dari bibirnya yang gemetar, berharap suara itu bisa menembus alam bawah sadar Mila yang sedang tertidur. Valen melihat ada ketulusan yang luar biasa dalam setiap gerakan ibunya. Sebuah usaha terakhir untuk memanggil kembali jiwa Mila ke dunia. Ruangan itu kini penuh dengan energi cinta yang begitu murni, mencoba melawan dinginnya maut yang terus mengintai. Di balik tirai putih yang menyekat ruangan, Valen menyaksikan betapa kerasnya para perawat melakukan pengecekan berkala terhadap tubuh Mila. Setiap kali suster mengganti botol infus, Valen merasa seolah waktu sedang dicuri darinya secara perlahan namun pasti, tanpa ampun. Ia teringat masa-masa indah saat Mila masih tertawa lepas, kontras sekali dengan kondisi saat ini yang penuh dengan penderitaan. Di tengah keputusasaan itu, Valen menyempatkan diri untuk memegang tangan ayahnya, mencari kekuatan agar tidak jatuh pingsan di depan semua orang. Mereka berdua berdiri seperti karang di tengah samudra, mencoba tetap tegak meski dihantam gelombang kesedihan yang datang bertubi-tubi. Perjuangan ini bukan hanya milik Mila seorang, melainkan perjuangan seluruh keluarga yang menolak untuk melepaskan genggaman tangan. Waktu kunjungan pun akhirnya berakhir, ditandai dengan teguran halus dari petugas keamanan yang berjaga di depan pintu unit perawatan. Valen dan kedua orang tuanya harus meninggalkan ruangan itu dengan rasa berat yang seakan menjangkali setiap langkah kaki mereka. Ibunda Valen mencium kening Mila untuk terakhir kalinya hari itu, meninggalkan bekas air mata yang masih basah di kulit wajahnya yang pucat. Mereka harus keluar dari zona aman tersebut dan kembali menghadapi dunia luar yang terasa begitu kejam dan sama sekali tidak peduli. Perpisahan ini terasa sangat getir, karena tidak ada jaminan apakah mereka masih bisa melihat senyuman Mila lagi di hari esok. Valen menutup pintu kamar rawat itu dengan gerakan sangat perlahan, seolah tidak rela membiarkan Mila sendirian berjuang di dalam sana. Setelah meninggalkan rumah sakit, Valen dan orang tuanya duduk terdiam di dalam mobil yang kini terasa sangat sunyi dan hampa. Mereka membawa pulang beban pikiran yang lebih berat daripada saat berangkat. Namun ada sedikit kelegaan karena telah hadir di sisi Mila. Valen menatap jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Namun baginya dunia tetap terlihat gelap tanpa kehadiran Mila. Ia bertekad untuk terus kembali setiap hari, membawa semangat baru dan doa-doa yang lebih kuat agar keajaiban segera menyapa mereka. Kisah tragis ini masih terus berlanjut menanti sebuah akhir yang bahagia, di mana Mila bisa bangun dan memeluk mereka semua kembali. Di tengah kegelapan malam, mereka tetap percaya bahwa selalu ada cahaya di ujung terowongan panjang yang sedang mereka lalui saat ini.